Allahu Akbar Ustazah. Sore itu juga dilunasi utangku 100 juta. Satu-satunya rumah peninggalan kakekku kembali sertifikatnya. Kembali sertifikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga Sobat Winner semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga Sobat Winner semuanya saat ini mungkin sedang sakit, Allah segera angkat sakitnya. Allah gantikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan umur yang berkah. Semoga Sobat Winner semuanya saat ini mungkin masih memiliki amanah-amanah ribawi maupun non-riba, Allah segerakan untuk lunas dengan cara-cara Allah yang sangat mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan, kepayahan maupun direndahkan, dicaci maki, dicemooh, diperolok-olok oleh manusia lain. Semoga Sobat Winner semuanya saat ini masih berkutat dalam dosa riba. Allah sentuh hati Sobat Winner semuanya dengan hidayah, segera berhijrah dari dosa riba, meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Semoga Sobat Winner semuanya saat ini mungkin sedang menantikan pasangan hidup, Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah SWT. Semoga Sobat Winner semuanya saat ini masih belum memiliki momongan, Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Semoga yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan, dan yang sedang bersedih hati, Allah jadikan kebahagiaan. Semoga saat ini yang sedang berhijrah, Allah istiqomahkan untuk selalu berada di jalan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, syukur hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bisa melihat ya, sehingga teman-teman semuanya masih bisa menyaksikan video-video yang saya upload. Begitupun juga saya masih diberikan nikmat sehat ya, walaupun mungkin sedikit radang, tapi alhamdulillah kita suaranya masih bisa dipergunakan. Itu adalah nikmat Allah, itu berkat rahmatnya Allah, kita selalu syukuri. Insya Allah akan terus ditambah nikmatnya Allah. Oke Sobat Winner semuanya, hari ini saya sudah membawakan satu cerita saja dari sahabat UCR ya, yang beliau sangat bersyukur kepada Allah karena beliau tadinya berpikir bahwa hutang beliau 100 juta di Rendri tidak akan pernah lunas, sebab mungkin berpikirnya adalah dari hasil kerja beliau yang mungkin gajinya cuma 1.900.000. Beliau berpikir ini mustahil, tapi ternyata Allah lunaskan dengan cara Allah yang sangat unik ya. Tanpa beliau bersusah payah ya, yang tadinya beliau udah ikhtiar kesana kemari, nggak ketemu jalan, justru ketika beliau betul-betul pasrahnya kepada Rohnya, justru Allah hadirkan pertolongan itu, menghampirinya. Oke, kita langsung simak cerita beliau sama-sama, apa aja yang beliau dalamkan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup identitas beliau dari UCR-nya, saya tutup juga ya. Saya mohon maaf tidak pernah aktif di grup, tapi insya Allah saya selalu aminkan doa Ustazah setiap sore. Saya juga tidak ikut riadoh karena saya tidak pernah punya kuota selama ini. Saya hanya bisa buka WA kalau di toko tempat saya kerja karena ada wifi. Ini kebetulan sebulan ini punya kuota yang diisikan teman yang nolong lunasi utang saya. Masya Allah, tabarakallah. Mulia sekali memang teman beliau ini ya. Sudahlah nolong utang beliau ya, masih membelikan kuota. Alhamdulillah utang saya yang 100 juta itu lunas Ustazah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sungguh Allah berkuasa atas segala sesuatu Ustazah. Al-Wahhab sang maha memberi tanpa batas, seperti kata Ustazah di kajian. Dulu setiap saya ingat utang yang begitu besar, saya rasa mustahil utang ini selesai dengan pekerjaanku hanya sebagai penjaga toko plastik. Tapi tiap bulan bisa setor 1 juta ke rentenir, untuk biaya bunga saja sudah bersyukur. Setiap kali Ustazah berdoa, saya posisi masih di toko. Saya download dulu doa-doa Ustazah sampai rumah saya dengarkan. Setiap ada kajian Ustazah, begitu sampai di toko saya download. Di rumah saya dengarkan, begitu terus Ustazah. Setiap hari selama setahun ini saya hanya senang mendengarkan suara azan dan bergegas sholat tepat waktu. Selain suara azan saya hanya suara kajian dan doa dari Ustazah yang saya senangi.
Dulu pada saat Mbak Farida Septi dapat pertolongan dari bosnya 50 juta, sahabat UCR 1 dapat juga yang 25 juta dari sahabat lama beliau, yaitu Mbak Nova. Saya terus terang ikutan ngadep kepada bos saya, Ustazah. Masya Allah. Tapi hanya kekecewaan dan rasa malu yang saya dapatkan. Dari situ saya sempat putus asa. Lalu bagaimana cara Allah menolongku dari lilitan hutang ini? Saya tidak putus asa mengaminkan doa-doa Ustazah agar semua hutang kami UCR lunas. Saya istiqomahkan sholawat Jibril 1000 kali, sholawat Nabi 1000 kali, sholawat Munjiat 11 kali pada sholat fardu, istighfar 100 kali sebelum masuk waktu subuh, doa Nabi Yunus 100 kali setelah tahajud, tasbih malaikat 100 kali sebelum sholat subuh, hasbunallahu wa ni'mal wakil dimanapun berada. Semua saya baca Ustazah dengan harapan Allah keluarkan saya dari lubang riba yang menyiksa ini. Singkat cerita, bulan Juli lalu pertengahan hari Minggu, tiba-tiba ada tamu datang cari saya. Pakai mobil bagus. Ternyata teman lama saya, Yeni, teman sebangku saya pas SMP. Dia lama pengen ketemu saya. Kami ngobrol ngalor ngidul. Dia kaget lihat kondisi ibu saya yang stroke. Saya cerita keadaan saya, bapak meninggal setelah bertahun-tahun sakit. Suami saya pun kabur setelah meninggalkan banyak utang karena hobi judinya. Nauzubillah. Semua keadaan miris ini Yeni lihat sendiri. Alhamdulillah pulangnya Yeni pegang tangan saya. Saya dikasih uang 1 juta Ustazah, Masya Allah. Sujud syukur saya Ustazah. Pas juga memang uang saya nggak ada. Tanggal 28 Juni tiba-tiba Yeni nelpon bilang kalau isi kuota saya yang saya pakai sampai sekarang ini. Dia bilang kalau nanti sore mau datang sama suaminya lihat ibu. Jam 4 sore benar Yeni datang sama suaminya. Dari penampilan memang benar-benar orang kaya Ustazah. Mereka sekarang jadi pengusaha sewa armada tronton dan besi tua. Ternyata kedatangan Yeni dan suami bermaksud membantu saya melunasi hutang-hutang saya di rentenir Ustazah, Masya Allah, tabarakallah. Padahal saya belum pernah mengutarakan minjam pada Yeni karena rasa trauma saya ke bos saya. Apalagi Yeni yang baru saja nemuin saya. Nggak mungkin saya mintain tolong. Tapi Allah berkata lain Ustazah. Allah mau menyudahi penderitaan batin hambanya yang zalim ini. Yeni waktu itu bilang gini. Ini saya tutup ya nama panggilan beliau ya. Ini suamiku aku ceritani masalahmu. Beliau biba karena kami juga pernah ngalamin masa-masa sulit sebelum seperti sekarang ini. Jadi sebagai wujud syukur kami kepada Allah, kami mau bantu sesama. Apalagi kamu sahabat lamaku. Kami akan bantu lunasi semua utangmu di rentenir, tapi janji jangan pernah ambil pinjaman lagi di rentenir. Allahu Akbar Ustazah. Sore itu juga dilunasi utangku 100 juta. Satu-satunya rumah peninggalan kakekku kembali sertifikatnya. Alhamdulillah lagi Ustazah, Yeni bilang kalau balikinnya cicil semampuku saja. Gak harus 1 juta seperti ke rentenir. Karena Yeni tahu gajiku hanya 1.900.000. Yeni izinkan saya cicil 500.000 sebulan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak hentinya saya bertakbir Ustazah, Masya Allah. Saya tuh pengen nangis sebetulnya pas baca ini. Begini ternyata cara Allah menolong hambanya. Betul kata Ustazah kalau Allah itu Al-Wahhab, Sang Maha memberi tanpa batas. Cara ini gak pernah terpikir oleh saya sebelumnya Ustazah. Banyak cerita sahabat UCR yang tertolong dari sahabatnya, dari bosnya dengan cara meminjam. Tapi saya justru orang yang meminjami datang sama saya. Itulah cerita saya Ustazah. Maaf kepanjangan. Saya hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ustazah yang setiap sore memimpin doa untuk kami. Saya selalu mendengarkan dan mengaminkan doa-doa Ustazah. Bahkan saya sengaja tunggu suasana sepi supaya doa-doa itu bisa saya resapi dan aminkan dengan khusyuk. Sekali lagi terima kasih Ustazah, hanya Allah yang bisa balas kebaikan hati Ustazah. Semoga Ustazah dan keluarga sehat dan dilimpahi rezeki melimpah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih doanya ya Mbak ya, barakallah. Semoga panjenengan sudah nggak sentuh-sentuh lagi yang namanya riba. Jadi beliau ini sahabat kita. Memang dulunya diuji dengan ayahanda beliau yang sakit-sakitan.
Ditambah lagi memang kebetulan juga beliau dapat suami yang qadarullah, suaminya itu memang dalam tanda kutip tidak baik ya, hobi sekali berjudi gitu. Dan pada saat berjudi itu kadang kalah gitu, karena memang ceritanya itu beliau itu nyimpen sertifikat rumah beliau yang ditempati sekarang ini itu di rentenir itu gitu. Jadi pada saat butuh gitu nambah lagi utang gitu. Dulu memang sempat kayak beliau mampu nyicil lebih dari 1 juta, tapi ternyata setelah kepergian suami tadi itu sama kepergian ayahanda beliau menghadap Allah, beliau betul-betul single parent yang harus membiayai ibunda beliau yang sedang sakit stroke tadi itu. Jadi beliau hanya bisa menyisihkan 1 juta gitu, karena gaji beliau 1.900.900 buat hidup, 1 juta beliau negosiasi sama rentenir, dan alhamdulillahnya sih rentenirnya cukup baik sih kata beliau ya. Kalau dari cerita-cerita beliau ke saya itu diterima 1 juta itu, yang entah sampai kapan beliau juga berpikirnya akan mustahil 100 juta terkumpul dari gaji beliau. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Mungkin sebab apa? Sebab keredoan beliau terhadap suami beliau yang sezolim itu ya. Beliau tidak pernah mendam suami beliau. Mungkin sebab keredoannya beliau terhadap suami beliau itu tadi. Mungkin sebab kepatuhan beliau, bakti beliau kepada ibunda yang sedang sakit dirawat dengan baik. Mungkin juga sebab kepatuhan beliau terhadap almarhum ayah beliau yang dulu semasa hidup, semasa sakit beliau setiap pulang kerja selalu menyuapi, selalu menggantikan pakaian, selalu merawat ayahanda hingga akhir hayat dengan baik. Mungkin sebab-sebab itulah Allah turunkan rahmatnya kepada beliau, sehingga beliau tertolong hutang beliau yang sangat mustahil buat beliau. Menurut beliau sangat mustahil ya, karena akal keterbatasan beliau sebagai manusia. Tapi buat Allah Al-Wahhab tidak ada yang mustahil. Dan mungkin juga sebab beliau selalu mengaminkan doa-doa yang saya pimpin untuk sahabat-sahabat beliau, walaupun beliau memang tidak ikutan riyadhah secara langsung start karena keterbatasan beliau tidak pernah punya kuota tadi itu. Ya, mungkin sebab memang beliau selalu dalam hati meniatkan membaca sholawat untuk teman-teman yang sedang dihadiahi, mungkin saja sebab. Jadi kita tidak pernah tahu Allah menurunkan rahmatnya itu sebab amal soleh kita yang mana. Mungkin sebab doa dari teman-teman yang lain untuk kita. Mungkin juga dari sebab keikhlasan hati kita mengaminkan doa untuk sahabat-sahabat kita yang lainnya. Bisa jadi, kita tidak pernah tahu rahmat Allah turun kepada kita melalui amal soleh kita yang mana, ataukah mungkin melalui amal soleh orang lain yang ikhlas untuk kita gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi dari itu sobat winner semuanya, tetap semangat. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil di dunia ini jika Allah sudah berkata kun ya. Jika Allah sudah berkata iya, terjadi, pasti terjadi. Jadi kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tetap lakukan amal-amal soleh, tetap doakan kebaikan-kebaikan untuk orang lain, karena kita tidak pernah tahu dari doa yang mana malaikat Allah mengaminkannya untuk kita. Jadi itu tadi sobat winner semuanya, sharing dari sahabat kita, sahabat UCR yang begitu luar biasa. Allah memberikan pertolongan kepada beliau. Tetap semangat dalam menjalankan sholawat dan juga beramal soleh yang lainnya. Selalu ucapkan kalimat-kalimat yang baik dari lisan kita, karena kalimat itulah yang akan berbalik kepada diri kita. Sekian dulu, semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.